Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali di Woles, wawancara dan obrolan seputar Sumatera Selatan. Kali ini bertemu kembali dengan saya, Muhammad Nasir. Kita akan membahas tentang alat senjata ya, keris Palembang yang sebenarnya bukan hanya sekedar senjata, tetapi juga lambang kewibawaan, gengsi dan juga prestis ya. Nah, tetapi seperti apa sebenarnya fungsi keris ini sendiri, nanti kita akan perbincangkan bersama seorang tokoh yang sudah menggeluti dunia keris mengeris ini ya. Ya, namanya Om Heri ya. Cek Heri. Nama lengkapnya siapa nih? Muhammad Heri Sutanto. Muhammad Heri Sutanto. Ada gelarnya? Saya nggak pakai gelar karena ibu Palembang, bapak Jawa. Oh ya, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, jadi manggil Cek nih. Cek aja. Ya, jadi sehat Cek ya? Ya, jadi, nah di hadapan kita juga sudah beliau membawa ini beberapa bentuk, dan beliau ini sebenarnya memang spesialisasi untuk pembuatan gagang ya. Gagang dan apa nih? Kerangka, sarung. Kalau gagang itu apa? Hulu namanya. Hulu kalau gitu. Ya. Jadi dari bahan apa dan seperti apa beliau bisa membuat ini, bisa kita tanyakan. Bisa diceritakan itu Cek? Ini saya sebelum awal pertama saya jelaskan dulu keris, apa itu keris. Iya. Nah, sebenarnya keris ini sebenarnya ini adalah selain tadi sudah disebutkan prestige seperti ya. Kalau di TNI, polisi atau yang lain-lain, nah itu tongkat komando. Jadi pemberian dari seorang penguasa kepada seseorang karena jabatan tertentu. Contoh diangkat dijadi panglima, dijadikan misalnya tumenggung atau yang lain-lain, itu diberikan keris. Jadi sekalipun mereka berpakaian bebas, bukan berpakaian adat, itu bakal ketahuan bahwa ini keris ini. Nah, dari keris ini juga diberikan oleh orang tua kepada anak. Biasa laki-laki tertua biasanya tuh seperti itu. Dan juga diberikan oleh guru dengan murid, dengan muridnya. Itu tanda bahwa itu satu penghargaan yang tinggi. Nah, dari keris ini juga bisa diketahui atau pangkat atau derajat kelasnya tuh seseorang itu. Contoh misalnya keris seorang biasa itu berbeda dengan keris para pangeran. Karena dari keris pangeran tuh terlihat pertama dari hulunya aja, mungkin itu gading, karah atau cincin ini dari emas. Belum lagi kayunya kayu pilihan, ditambah lagi ini kalau biasanya kalau yang punya pangeran atau punya yang orang pejabat tinggi ini dilapisi dengan emas yang berukir ataupun perak yang diukir. Nah dari situ itu dari luar ya? Itu dari luar, belum lagi dari bilah. Hulunya dulu, hulunya barangkali dari kayu pilihan. Oh ya, kalau kebanyakan kalau Palembang itu hulunya itu dari kayu-kayu kemuning keras, yang paling banyak lagi kalau untuk ini namanya hulu Jawa Demam anak ayam. Modelnya ya. Iya, modelnya ya. Jawa Demam anak ayam ini kebanyakan itu 80% yang saya temukan ini ya. Yang saya temukan itu dari gading gajah. Berarti lebih tinggi lagi kalau gading gajah. Gading gajah dan diukir. Jadi 20%-nya baru ditemukan yang dari kayu. Nah, tapi ini ada juga yang bentuk lain, ini seperti ini. Ini yang disebut ludai atau ada sebagiannya juga yang menyebutnya pipit teleng katanya tuh. Ini sebenarnya kalau saya memahami ini burung elang laut. Tuh. Nah, kalau yang ini ditemukan yang saya tahu itu 70% itu dari kayu, 30% dari gading. Tuh. Jadi pemirsa nanti kalau ada yang mau komentar silakan nanti di komen bawah ya. Boleh. Sekalian menambah masukan juga. Ya. Nah, kalau ini hampir ditemukan di seluruh Sumatera Selatan. Ada dua aja. Itu apa motifnya? Ini disebut ada yang nyebutnya Ratu Sedih, ada yang nyebutnya Putri Malu. Nah, keunikan daripada keris hulu keris Palembang yang saya pahami, ini hampir rata-rata. Nah, ini satu lagi saya lupa nih, satu lagi. Ini yang dinamakan hulu primitif. Karena belum ada bentuk ya. Ya, memang dia seperti ini. Simbol. Dan ini dibuat oleh Cek Heri semua nih. Ya, alhamdulillah saya buat sendiri. Ya, jadi bisa dibayangkan kan sepertinya memang seperti yang barang-barang lama ya. Iya. Karena kita kepengennya itu nggak mungkin ya, karena kebanyakan yang datang dengan saya itu para kolektor itu membawa keris-keris lama, bila-bila keris lama. Dan tidak ada hulunya. Dan tidak ada hulu, tidak ada sarungnya tuh. Ya, jadi kita menambah. Jadi nilainya beda ya kalau dia keris hanya bilah saja tanpa hulu dan sarung. Iya, berbeda Pak. Karena boleh katakan nilai estetikanya kurang. Ya.
Karena ibarat orang nggak pakai baju kan. Iya. Nah, yang pakaian itu juga menentukan daripada isi yang sebenarnya itu. Pakai kumis, tidak ada kumis lah. Iya. Kita ketemu kemarin masih pakai kumis ya. Nah, ini kalau yang satu ini bukan keris, ini disebut badik tumbuk lado. Badik tumbuk lado ini Itu Sumsel juga tuh, ini Sumatera Palembang, Selatan, Melayu, Palembang. Cuman di sini saya agak rubah di sini. Sebenarnya bentuknya agak lurus saja. Saya nggak bawa ini. Bentuknya agak lurus. Di sini ada bukir. Nah, cuman ini saya buat karena saya pengen melestarikan. Ini saya buat sendiri untuk saya pakai. Ini gagang dari pedang, bentuk gagang pedang khas Palembang. Ada yang nyebutnya Garuda Mungkur, ada yang nyebutnya Gajah Mungkur. Jadi peran Cek Heri ini memang pada benda-benda lama yang tidak lengkap lagi, atau mungkin lengkap tapi memang kurang, sudah tidak sesuai lagi ya bentuknya. Ada juga yang datang itu, rusak, gitu. Ada juga yang datang itu Pak, hulu pecah. Ya. Ini udah belah nih, jadi ini udah patah. Tapi prinsip saya sebisa mungkin kita tidak ganti baru. Nah, direstorasi. Itu namanya restorasi. Iya, restorasi. Kita restorasi ulang, kembali ke asal. Berarti Cek Heri ini untuk bisa tahu yang model-model lama, motif-motif lama itu kan pasti ada sumbernya. Dari mana biasanya belajar itu? Kalau saya sumber yang jelas yang pertama kali dari internet ya. Terus juga kalau yang lebih dekat lagi saya dengan Pak Pajar Setia. Ya, itu apa, kolektor itu? Pak Pajar Setia itu kolektor, kerisnya bagus-bagus. Kalau di Palembang ini ada berapa organisasi yang khusus keris ini? Kalau ini kalau nggak salah ada 2. Pertama Pusaka Bahari. Itu Pak Pajar. Pak Pajar. Kedua Pusaka Sriwijaya. Itu siapa ketuanya? Pak Surya. Pak Surya. Jadi Pak Pajar dan Pak Surya selamat menonton ini. Kenal dengan ini Cek Heri kan? Alhamdulillah masih kenal semua itu. Nah, di sini saya juga mau jelaskan kenapa ini pemahaman saya keris Palembang itu sangat unik bagi saya. Karena kalau untuk Melayu hampir rata-rata yang saya temukan itu bentuknya seperti hulu ayam patah 3 atau bentuk orang ruku lah kalau kita sepintas lihat. Jadi ada unsur Islamnya berarti. Ya. Tapi kalau yang untuk Banjar yang saya lihat seperti lurus aja, agak tekuan sedikit. Itu seperti orang berdiri sholat. Itu yang saya ketahui. Itu dari hulu ya? Iya, dari hulu. Kalau dari Tapi kalau untuk Palembang Pak itu sangat berbeda. Ini boleh Bapak lihat kalau dari belakang itu semuanya seperti orang duduk tahiyat. Posisi duduk ya? Iya, posisi duduk tahiyat. Agak miring ya? Dan wajahnya juga tanpa bentuk ya? Iya. Tuh, seperti siluet. Nah, walaupun dia bentuknya seperti ada kepala burung ini, tapi tetap ada lenggoknya istilah kita tuh. Pakemnya Palembang tuh ada lenggoknya. Nah, itu yang agak sulit orang membuatnya tuh. Nah, jarang ketemu pakem ini, susah memang tuh. Nah, ini saya nyoba ini udah berkali-kali. Lebih ratusan tuh. Baru dapat itu tuh. Nah, sekarang sedang belajar untuk mengukir halus. Awal-awal mengukir masih kasar. Kalau sekarang sudah halus ya? Ini belum halus, Pak. Belum halus. Ukiran, tapi sudah bagus ya? Ya lumayan lah, katanya tuh boleh 70% lah. Kalau belajarnya dari mana nih? Apa memang dulu pendidikan formalnya memang khusus mengukir atau gimana? Tidak, Pak. Waktu itu malah saya tidak tertarik dengan benda-benda pusaka, benda-benda apa yang budaya, tidak terlalu tertarik. Cuma nggak tahu kenapa dulu waktu itu kepengen punya keris. Nah, begitu punya keris kok kurang bagus, saya bagusin. Nah, akhirnya saya tertarik dengan keris Palembang ini, saya tertarik, baru terus belajar. Tahun berapa itu? Kira-kira 2 tahun yang lewat. 2 tahun, berarti 2020 lah ya? Ya, 2020. Tapi yang sebelumnya memang sudah ada, cuman belum belum terlalu sering kan. Nah, cuman yang membuat mulai sering itu ya COVID itu kan membawa berkah jadi gitu. Karena apa? Dari COVID ini kan banyak di rumah, Pak. Nah, karena banyak di rumah, jadi nggak ada kerjaan, ngerjain ini. Itu sendirian tuh dibantu istri bikin ini? Apa? Sendirian? Sendirian. Istri cuma bikin kopi gitu ya? Oh, ya bantu-bantu buat kopi sambil mijet-mijet sedikit lah. Nah, kalau untuk proses pembuatan itu sendiri, misalnya hulunya ini, itu perlu berapa lama itu? Kalau untuk polosan, seperti polosan ini mungkin 1 hari, setengah hari selesai. Polosan Pak. Kalau yang polosan. Kalau untuk detail misalnya untuk seperti ini masih mentahnya berarti ini masih belum mentah, ada warna. Belum diukir. Karena ukiran Palembang tuh ada khas. Kalau saya lihat di sini tuh ukirannya
nggak ada di tempat lain, cuman di Palembang tuh ukiran mirip daun sirih. Tuh, ukiran daun sirih. Ya, jadi kalau yang sudah ini mungkin 1 minggu ya satu itu Nggak ya? nyampe Pak. Kira-kira kalau memang ditekunnya dari pagi sampai siang itu 3 hari selesai. 3 Cuman hari kita ini karena usia juga, mata ini kadang-kadang jenuh karena terlalu kecil kan. Ya kebetulan baru dapat ilmunya setelah umur kita sudah masukin usia ini. Nah, kalau dari kuning itu ke jadi hitam itu seperti apa tuh? Yang mana? Ini kan kuning nih bahannya nih. Oh ini kuning ya. Ini kebetulan kalau yang ini bahan kemuning, kayu kemuning. Itu Ya, nanti memang dihitamkan itu, ya, tetap warna itu. ada yang minta tetap seperti ini. Seperti itu, Ini kalau alami, sudah jadi natural, Pak, ini kalau sudah jadi seperti gading gajah. Ya. Jadinya tuh. Memang kayu ini kayu khusus kayu kemuning. Jadi Nah, nanti kalaupun disebut dia orang gading dihitamkan, apa? nggak disebut orang gading Enggak, tapi. tetap enggak, cuman enggak. Ini sebut kemuning gading, cuman Gading. tuh kemuning gading. Ya. Nah, untuk kayunya sendiri saat ini saya dapatnya dari jauh ini nih. Pesen di Jawa Timur. Jawa Timur. Di sini Karena Sumsel di tidak ada. Sumsel nggak ada yang jual. Di dusun masih ada sebenarnya. Cuman kebanyakan kayu kemuning ditanam ditumbuh di pemakaman-pemakaman. Nah, kebanyakan takut. Mengambilnya itu. Ambilnya itu takut. Tuh. Kayu ini berat dan keras, hampir sama dengan unglen. Nah, kalau sarungnya Kalau sarungnya sama. Ini kayu sarung sama. Jadi kemuning. dia Ya. biasanya satu paket ya. Ya, Kalau dia biasanya satu paket. ada yang berbeda, Pak. Biasanya ini kalau sekarang ini macam-macam, ada timoho, ada Ini gali itu. Ini kayu mangga. Kayu mangga. Ini kayu mangga. Tuh. Kalau ini kemuning emas. Ya. Ini kemuning emas. Kalau kemuning emas bedanya kalau dia kena sinar, tuh ini nanti kelihatan belang-belangnya. Pas kena sinar matahari udah itu Iya. kelap-kelip tuh. Nah, kalau berarti pembuatan ini handmade full ya, tidak ada menggunakan mesin ya. Wah, kalau saya menggunakan mesin sudah. mesin. Udah menggunakan mesin karena bagi saya itu sekarang ini aja empu saja tidak full handmade. Ya. Karena juga masih pakai gerinda yang Ya, lain-lain kalau yang tuh. baru-baru ya. Ya. Nah, tapi kalau untuk menentukan keris lama atau baru, kita juga tahu. Ya karena kalau keris lama dan baru itu telah kadang-kadang kita kasihan juga sama saudara-saudara kita yang masih Pemula. baru pemula, harusnya lebih banyak bertanya, terus juga harus lebih sering ketemu orang-orang perkerisan, numpang pegang istilahnya Ya. tuh, kita tumpang pegang keris agar kita tahu cara Jangan sampai nanti. ya nanti biar nggak ketipu. Ya, Saya juga pernah ketipu Pak soalnya. ya. Waktu itu beli keris lewat internet, ya foto-fotonya ya meyakinkan. Oh, pas dikirim barangnya beda. Atau pas pernah juga kita datang itu dikasihnya keris baru nih. Iya. Teman waktu itu keris baru nih katanya. Direkomendasikan yang lama. Dibilang keris lama. Nah, saya lihat ini. Nah, karena saya sering ketemu orang-orang yang perkerisan, ya alhamdulillah sedikit banyak tahu. Ada baru. Ilmunya tuh. Biasanya yang paling awal kalau ngelihat untuk umum, secara umum, keris kalau tating keris namanya tuh, ya, itu pertama tuh kita lihat tuh dari bentuknya. Biasanya kalau keris-keris bagus itu, keris-keris lama bentuknya sempurna, nggak ada bekas gerinda. Oh, nyaris sempurna ya? Iya, tidak ada bekas gerinda Pak. Pertama, kedua serat-serat itu terlihat. Serat-serat daripada belum masuk pamor. Hasil tempah lipatnya itu kelihatan. Pertama. Nah sudah itu baru masuk pamor. Tuh. Pamor itu kalau andai kata dia ada pamor di situ terlihatan pamor itu minimal ada 3 warna. Di pamor itu. Di dalam bilah keris. Dalam bilah itu. Pertama misalnya hitam. Ya. Dari hitam terus agak abu-abu, abu-abu kegelap, abu-abu muda baru putih. Nah jadi malahan 4 kadang-kadang. Iya. Jadi dia ada gradasi. Dari Gradasi pamor ada gradasi warna. Nah, kalau nggak ada gradasi, langsung dari hitam, langsung ada garis putih, belang putih, biasanya itu keris baru. Biasanya. Belum lagi waktu dipegang. Ya. Untuk keris lama, itu waktu dipegang lebih ringan. Oh, lebih ringan, lebih berat. Bukan lebih berat. Tuh. Jadi keris lama itu, kalau misalnya walaupun sama besarnya dengan keris baru, keris lama itu lebih ringan. Lebih ringan. Lebih Itu ringan. kenapa? Karena memang bahannya kali ya? Ya mungkin karena bahan tempah lipat, belum lain-lain juga. Terus satu lagi yang saya tambahin, kalau keris lama makin tajam. Ya. Tanpa diasah. Tanpa diasah. Ya. Nah, kemudian kalau untuk Cek Heri ini sendiri ya, sarung dan hulunya ini sebenarnya memang untuk keris lama atau untuk keris baru?
Kalau saya sih tidak masalah, mau keris baru boleh, keris lama juga boleh, tergantung yang meminta ya. Ya. Minta dibuatkan kerisnya. Dan tingkat kesulitan bahan ya. Ya, karena mereka itu kan kadang begini, bawa bilah, mereka punya bilah keris baru, tapi biasanya Ingin dibuat yang dibuatkan lama. model Palembang jadi keris model keris lama. Ya. Karena keris juga ada sebagian orang yang saya temui, dia mau jadikan itu sebagai apa ya, prasasti atau ingatan bagi anak cucunya. Ya. Contoh misal Bapak pengen punya keris biar diingat keturunannya akan datang. Bapak tempah itu dengan empunya, saya pengen keris yang begini-begini, nih filosofinya begini, dapat. Nah setelah dibuat, nah itu nanti diturunkan sama anak cucu. Oh ini dibuat masa apa? Buyut saya yang tahun Diwariskan. sekian. Tapi Diwariskan. hulunya Cik Heri yang buat. Atau sarungnya Cik Heri yang buat. Iya. Gitu kira-kira. Artinya kan memang tetap melekat nama Cik Heri itu Iya. kan. Nah sebenarnya kalau profesi pembuat ini banyak di Palembang nih. Kalau sementara ini, kalau kemarin-kemarin masih ada 3 atau 4 orang. Sekarang yang eksis tinggal 2. 2 orang. Siapa satunya? Satunya siapa ya namanya? Saya lupa tuh. Udah tuh. Aduh, lupa Di saya. Palembang juga? Di Palembang, daerah 19 Ilir. Beliau buat apa? Sarung. Hulu ada juga buat, tapi tidak mengukir. Dia tidak mengukir tuh. Artinya kalau kita punya keris, apalagi yang ada emasnya, ditambah hulu buatan Cik Heri, sama sarung Cik Heri mungkin bisa jadi lebih bagus ya. Insya Allah. Cuman saya paling banyak tuh datang dengan saya tuh keris-keris lama itu minta direstorasi ulang. Restorasi, artinya bisa restorasi atau bisa membuat baru. Iya. Demikianlah pembicaraan bincang-bincang kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga juga usaha Cik Heri ini semakin sukses. Amin, amin, amin. Dapat borongan yang banyak. Amin. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendukung channel ini. Subscribe untuk mendapatkan info lainnya dari